Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurani Ramadhani dari M248 akan melakukan per-teaching tentang materi perubahan arah sungai. Baik, pertama-tama, apakah kalian pernah mendengar apa itu sungai? Atau sungai itu bisa berubah bentuk atau tidak? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sungai dan mengapa sungai bisa berubah. Pertama-tama mari kita melihat ke arah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pertama yaitu menjelaskan pengertian sungai dan aliran sungai. Setelah mendengarkan materi ini, diharapkan anak-anak semua bisa menjelaskan tentang pengertian sungai dan aliran sungai itu sendiri. Nah, tujuan kedua yaitu menyebutkan penyebab perubahan arah sungai. Setelah mempelajari materi ini, kalian akan mampu untuk menyebutkan apa saja yang menjadi penyebab dari perubahan sungai tersebut. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi dampak perubahan arah sungai. Nah, setelah mengetahui apa penyebab perubahan sungai, kita bisa mengidentifikasi mengapa sungai itu berubah dan apa saja langkah-langkah pencegahannya. Dan yang terakhir, membuat model sederhana aliran sungai. Nah, setelah mempelajari materi ini, kita akan melakukan praktek membuat model sederhana tentang sungai dan bagaimana terjadi perubahan sungai. Nah, mari kita masuk ke materi. Pertama, apa itu sungai? Nah, sungai adalah aliran air yang mengalir dari tempat yang tinggi, seperti gunung, perbukitan, ke tempat yang lebih rendah, seperti laut dan danau. Lalu, air yang mengalir di antara lembah atau parit juga disebut sebagai aliran sungai. Nah, pertama-tama sebelum kita melangkah lebih jauh ke materi, ada yang tahu apa itu sungai dan pernah melihat sungai? Nah, dipastikan anak-anak pasti pernah melihat sungai. Entah itu di dekat rumah, di sekitar tempat-tempat yang kalian datangi, atau di jalan-jalan yang kalian lewati. Nah, apakah sungai itu lurus atau berkelok-kelok? Jika kita perhatikan, beberapa sungai memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Ada sungai yang memiliki bentuk berkelok-kelok seperti ular, dan ada juga sungai yang lurus terus sampai ke ujungnya. Nah, tahukah kalian bahwa sungai bisa berubah arah? Nah, setelah mendengar materi ini, apakah kalian memang sudah tahu bahwa sungai bisa berubah arah? Atau kalian baru mengetahuinya setelah mempelajari materi ini? Nah, tentu saja betul, sungai itu bisa berubah arah. Dan penyebabnya bukan hanya penyebab alami, tetapi juga memiliki penyebab dari kelalaian manusia itu sendiri. Nah, di sini tertera dua penyebab utama perubahan arah sungai. Yang pertama, perubahan alami yang terjadi dari alam, dan perubahan kedua yaitu perubahan karena manusia, seperti aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang penyebab alami perubahan sungai. Nah, penyebab alami yang pertama yaitu erosi dan sedimentasi. Pertama yaitu erosi, di mana air sungai mengikis tanah di tepi sungai. Ketika sungai itu terlalu deras atau terlalu kencang pada arah yang tidak seharusnya, maka arah yang ditumpu atau terkena oleh aliran sungai yang kencang itu akan perlahan berubah menjadi belokan sungai. Lalu, yang kedua, sedimentasi, yaitu lumpur mengendap di tempat lain. Jika erosi merupakan deras sungai yang lebih kencang sehingga menyebabkan tanah berubah, sedimentasi merupakan arus sungai yang terlalu lamban sehingga arus itu membawa tanah-tanah yang bisa menempel ke arah sungai sehingga sungai yang seharusnya terbuka menjadi tertutup oleh tanah-tanah yang dibawa oleh sedimentasi. Nah, lama-kelamaan alur sungai bisa berubah ketika erosi terjadi dan arah sungai yang harusnya tertutup menjadi terbuka karena terus dikikis oleh erosi, dan arah sungai yang harusnya terbuka
menjadi tertutup karena sedimentasi, maka perlahan-lahan alur sungai akan berubah. Yang kedua, banjir besar. Ketika terjadi banjir besar, di mana air yang sangat besar dan kencang terjadi, maka sungai bisa berubah arah. Mengapa disebabkan seperti itu? Karena air yang kencang akan menembas jalur-jalur yang seharusnya dilewati sebelumnya dan memindahkan batu-batu yang mengganjal, dan belokan-belokan yang seharusnya belum terjadi bisa terbentuk ketika ditabrak oleh aliran sungai ketika banjir. Karena aliran sungai yang terjadi ketika banjir sangat kencang sehingga mampu untuk mengubah aliran sungai lainnya. Yang ketiga, tanah longsor. Tanah longsor juga bisa menjadi penyebab perubahan sungai. Contohnya, ketika longsor terjadi di sekitar area yang terdapat sungai, maka tanah longsor itu akan menutupi jalan sungai yang seharusnya, sehingga sungai itu akan mencari jalan-jalan yang bisa dilewati ketika jalan yang seharusnya dilewati telah tertutup oleh tanah longsor. Nah, karena itu, longsor juga bisa menjadi penyebab dari perubahan air sungai karena tanah longsor yang jatuh ke arah sungai menyebabkan sungai harus mencari jalan lain. Nah, ketika sungai mencari jalan lain, maka jalur baru akan terbentuk. Yang keempat, gempa bumi. Tentu saja kalian pernah mendengar tentang apa itu gempa bumi. Gempa bumi adalah pergeseran tanah. Maka ketika terjadi pergeseran tanah, tentu saja bentuk bumi bisa berubah. Nah, ketika bentuk bumi bisa berubah, lalu jalur-jalur yang ada di atasnya, seperti ketika ada sungai, lalu terjadi gempa bumi dan bentuk tanah yang berubah berada di sekitar sungai, maka sungai itu akan ikut berubah juga. Penyebab karena manusia. Nah, sungai juga bisa berubah karena aktivitas yang dilakukan manusia. Nah, aktivitasnya itu seperti pembangunan bendungan air sungai, lalu sungainya dialihkan ke tempat lain. Nah, kalian pasti tahu kan apa itu bendungan? Nah, bendungan itu dibuat sebagai sumber listrik dan sumber persediaan air untuk manusia. Tetapi ketika bendungan dibuat, maka air sungai yang ditampung ke arah itu tidak akan bisa menjangkau tempat lain karena telah ditahan untuk menjadi bendungan. Sehingga pelaku yang membuat bendungan tersebut akan mencari cara agar sungai itu tetap dapat berjalan seperti biasa dan mencapai desa atau kota yang biasanya dilewatinya tanpa mengganggu proses bendungan tersebut. Maka caranya adalah mencari jalur lain untuk sungai tersebut, tetapi juga tetap bisa melanjutkan pembangunan dari bendungan yang akan dibuat. Lalu penambangan menggali tanah mengubah aliran. Nah, kalian pernah nggak sih melihat pertambangan seperti pertambangan batu, pertambangan besi? Nah, ketika terjadi pertambangan, otomatis mereka akan menggali-gali tanah. Nah, proses penggalian ini bisa menyebabkan perubahan arah sungai. Mengapa? Nah, ketika sungai tersebut digali, maka tanah itu akan menjadi lebih rendah. Dikarenakan sifat dari sungai yaitu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, sehingga ketika tanah yang dulunya lebih tinggi daripada sungai tersebut menjadi lebih rendah, maka sungai tersebut akan mengalir ke arahnya. Dan yang ketiga, pembangunan jalan atau gedung sehingga sungai diubah arahnya karena pembangunan. Nah, kalian pernah nggak sih melihat rumah-rumah yang berada di pinggir sungai? Nah, rumah itu terkadang justru dibangun di tengah sungai. Mengapa? Karena jadinya keterbatasan lahan sehingga manusia harus berpikir di mana kita harus membangun rumah lagi saat lahan-lahan terbatas dan mahal. Sehingga banyak orang yang memiliki ide-ide unik seperti membangun rumah di sungai. Tetapi proses ini juga kadang mengganggu sungai yang telah ada di sekitar tempat tersebut. Ketika seorang membangun rumah di sana, maka otomatis aliran sungai tidak akan normal lagi, sehingga terjadi perubahan
yang disebabkan oleh manusia yang membangun rumah di tempat yang tidak seharusnya. Mender atau sungai berkelok. Kalian pernah nggak sih mendengar kata mender? Nah, mender itu adalah sungai yang berkelok-kelok seperti ular. Kalian pasti pernah melihat sungai yang berbentuk seperti ini dan memiliki banyak belokan. Tidak hanya lurus atau tidak hanya berbelok sekali, tapi berbelok berkali-kali. Bentuknya seperti ular. Nah, sungai yang seperti itu disebut mender atau sungai berkelok. Sungai ini terbentuk karena aliran sungai lebih cepat ke arah tembok-tembok sungai sehingga tembok sungai yang seharusnya lurus menjadi berbelok dan menjadikan sungai itu berubah arah. Lalu seperti tadi, terjadi sedimen di mana ketika ada aliran sungai yang lebih kencang, maka pasti terdapat aliran sungai yang lebih pelan. Maka karena itu terjadi belokan yang tidak seharusnya. Nah, karena belokan yang tidak seharusnya itu, terbentuklah mender atau sungai yang berkelok yang terjadi karena perubahan sungai dikarenakan alur yang kencang dan alur yang sedang bertabrakan sehingga mengubah belokan-belokan yang ada pada sungai. Dampak positif dan dampak negatif. Tentu saja perubahan aluran sungai ini memiliki dampak-dampak terhadap manusia dan alam sekitarnya. Setiap dampak memiliki dampak yang positif dan negatif. Pertama-tama, dampak positifnya adalah mencegah banjir di daerah tertentu. Ketika sungai mengalami perubahan arah, tentunya dia akan menghindari daerah tertentu. Ketika sungai itu harusnya mengarah ke suatu desa dan membanjiri desa tersebut, tapi sungai itu berubah arah, maka itu bisa mencegah banjir di daerah tertentu. Lalu, membuka lahan baru untuk pertanian. Ketika sungai berubah arah dan melewati lahan-lahan pertanian para warga, maka sungai ini bisa membentuk ekosistem baru dalam pertanian. Ketika sungai itu berubah ke arah para petani itu bisa mendapatkan keuntungan karena mendapatkan air yang lebih dekat. Dan yang terakhir, sumber air untuk irigasi. Nah, sungai ini juga bisa menjadi sumber air irigasi ketika sungai itu berubah arah ke tempat yang mudah diakses untuk menjadi irigasi. Lalu, dampak buruk perubahan sungai. Yang pertama, rumah atau sawah yang dulunya jauh jadi dekat dengan sungai. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada rumah-rumah yang berada di dekat sungai. Bukan hanya karena manusia membangun rumah dekat sungai, tetapi bisa saja sungai mendekat ke arah mereka. Aneh memang. Tetapi, ketika sungai terus berubah dan terdapat bangunan yang telah lama di sana, maka sungai itu bisa saja menjadi lebih dekat dengan bangunan tersebut. Lalu, tanaman di tepi sungai bisa lama-lama mati. Nah, ketika sungai berubah dan terdapat pohon atau tanaman-tanaman seperti bunga yang berada di samping sungai akan mengalami berlebihan pada pasokan air sehingga lama-kelamaan tanaman yang berada di dekat sungai itu bisa mengalami kekeringan, layu, atau bahkan kematian. Hewan kehilangan sumber air. Ketika sungai berpindah ke arah petani mengalami keuntungan. Tetapi ketika terdapat sungai di sekitar kita, lalu sungai itu berubah dan menjauh, maka kita akan mengalami kehausan karena kehilangan sumber air. Dapat menyebabkan banjir di daerah baru. Seperti dampak positif tadi, mencegah banjir di suatu daerah, perubahan sungai juga bisa membawa banjir ke daerah lain. Karena ketika tidak terdapat sungai, tetapi sungai itu berubah arah ke tempat yang seharusnya tidak terjadi banjir, maka banjir bisa terjadi di tempat baru. Nah, kesimpulannya, arah sungai dapat berubah karena penyebab alami dan manusia.
Lalu, erosi dan sedimentasi membentuk aliran sungai. Sungai mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Lalu, perubahan arah sungai ada dampak positifnya dan ada juga dampak negatifnya. Dan yang terakhir, kita perlu menjaga kelestarian sungai karena sungai merupakan sumber dari kehidupan. Baiklah, setelah mempelajari materi tersebut, kita memiliki refleksi hari ini. Nah, refleksi yang pertama yaitu apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Lalu, apa yang paling menarik? Dan bagaimana kita bisa menjaga sungai di sekitar kita? Kalian diajak untuk berdiskusi dan memikirkan ulang hal-hal ini, dan kita bisa mempelajari ulang materi yang telah kita pelajari ketika kita merenungkan kembali refleksi harian ini. Baik, itu saja materi untuk hari ini. Untuk minggu depan kita akan mengadakan praktik. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan melakukan pembuatan model sederhana sungai yang berubah. Dengan itu, kalian akan menyiapkan bahan-bahannya untuk minggu depan. Untuk hari ini, kita akan sampai di sini dan saya akan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ketika ada materi yang salah yang saya sampaikan dan selamat bertemu di minggu ke depannya.